Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Lukman Fatha, teman-teman. Ini saya akan mentutorialkan atau mereview untuk jenis aki ya teman-teman, untuk mobil Honda Jazz ataupun Brio keluaran Honda ya teman-teman. Biasanya dia pakai yang seri yang seperti ini. Nah, untuk Honda Jazz, Brio, Mobilio, Honda City, terus BRV dia seperti ini ya, yang keluaran tahun 2012 sampai 2018 ya teman-teman. Kalau untuk yang sampai yang baru sekarang, untuk pengecualian untuk mobil Honda yang kayak WRV ataupun HRV dia berbeda ya. Oke. Untuk yang segmen 1500 cc teman-teman. Nah, di sini kita punya aki dari merek GS Astra ya teman-teman. Ada jenisnya 36B20L atau NS40ZL. Nah, artinya apa sih di sini? Nah, NS itu di sini dia menandakan normal small, jadi artinya di bawah 40 ampere ya teman-teman, atau 3. Terus ZL ini artinya kepala positifnya di sebelah kiri. Nah, untuk 36B ini untuk kondisi panjangnya dan lebarnya 20 ya teman-teman. Terus ini untuk L nya palanya tadi yang kiri. Nah, ini kode Japannya ya, NS40ZL. Nah, untuk ampere berapa sih? Di sini kita lihat aja ya. Kalau kita kan udah langganan aki, jadi langsung aja. Untuk ampere 35 ampere ya, dan 12 volt. Nah, untuk teman-teman yang bingung cara pemasangan aki, nanti bisa lihat di sini aja ya. Nah, itu pertama langkah pasangnya nanti akan saya jelaskan. Kita review dulu ya untuk kondisi akinya. Nah, akinya seperti ini ya teman-teman, untuk GS Astra Autopart. Teman-teman bisa beli aki untuk merek apa aja silahkan, yang penting untuk akinya jenisnya sama ya. Jadi untuk positifnya entah misalkan di kiri ya di kiri, jangan sampai terbalik-balik ya, yang kanan di kiri ataupun yang kiri di kanan. Nah, di sini ada indikator mata kucing ya. Nah, ini di sini artinya biru, dia menandakan kondisi akinya ya teman-teman. Jadi dari stromnya ya, di sini kalau biru artinya baik, putih kurang strom, dan merah berarti udah rusak ya. Saya perjelas lagi ya, lebih dekatkan lagi. Nah, seperti ini ya, baik, biru, putih kurang strom, ataupun merah udah rusak ya teman-teman. Kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan komen aja nanti ya. Nah, untuk di sini pasti aki ada kode produksi ya teman-teman, ada angka 08B3 B5K1678 di menandakan dalam arti kode produksi dari pembuatan pabrik ya, dari GS Astranya. Nah, cara bacanya teman-teman bisa lihat di YouTube saya yang sebelumnya tentang cara membaca kode produksi untuk aki GS Astra ya, seperti itu ya teman-teman ya. Untuk bentuknya seperti ini ya, kita buka dulu. Nah, seperti ini teman-teman, dia lebih desainnya ke hijau ya warnanya, karena jenisnya yang ini maintenance free ya teman-teman. Di sini ada juga yang basah ya, hybrid ataupun jenis yang premium, cuman lebih rekomen pakai yang kering seperti ini ya teman-teman. Jadi selain lebih praktis, awet, dan bergaransi. Untuk beli yang GS asli, dia di sini ada kontainer boxnya asli ya teman-teman, dengan emblemnya Astra Autopart. Nah, untuk yang GS yang KW biasanya dia nggak ada emblem-emblem seperti ini ya, Astra Autopart ya, ataupun di kontainer boxnya dia nggak ada seperti ini GS baterai ataupun yang Astra Autopart, karena dipastikan dia GS-nya GS tier 1, bisa ada Gosen, Garuda Sakti, ataupun sejenisnya ya. Oke. Nah, ini cara bacanya tadi yang tadi saya bilang ya, untuk 36B20L ya. Jadi dilihat dari posisi jauh seperti ini ya teman-teman. Jadi kita hadapkan posisi terjauhnya. Nah, nanti kalau di sini positifnya di kiri, jadi dia ada imbuhan L. Nah, misalkan di sininya ternyata positifnya ada di sini ya, jadi nanti nggak ada imbuhan L nya teman-teman, jadi hanya NS40Z aja. Nah, kalau misalkan palanya di sini dia kiri cuman ada imbuhan S, artinya dia kepalanya gede ya. S menandakan kepala akinya besar, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, seperti ini teman-teman untuk desain akinya. Di sini ada tulisan pokoknya GS maintenance free, jadi artinya di sini aki kering ya, seperti itu ya. Nah, oke. Untuk umur aki sih idealnya bisa sekitar 1,5 tahun ya teman-teman, ataupun 2 tahun. Jadi kalau teman-teman punya mobil istilahnya udah berumur 1,5 tahun, lebih sarankan untuk pengecekan lebih lanjut kondisi akinya. Takutnya kan kondisi mobil sekarang kebanyakan matic ya, kalau memang bermasalah nanti buat starter ataupun kita dalam bekerja dipakai nanti akan bermasalah. Jadi lebih pastikan cek terus ya teman-teman, kalau bisa 1,5 tahun diganti.
syukur-syukur kita ada rezeki nanti ya. Kalau misalkan nggak bisa ya nanti diatur untuk keuangannya aja. Oke, seperti itu. Untuk harganya di sini sekitar 993 ya teman-teman. Nah, untuk garansi nanti kita kasih 1,5 tahun. Oke, seperti itu ya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, intinya untuk pemasangan ini dibuat Honda Brio, Honda Jazz, Honda City, BRV, terus Honda apalagi ya, City dia masuk juga teman-teman. Nah, sekarang kita balik ke cara pemasangan ya. Nah, untuk cara pemasangan kita bisa lihat di container box ini aja teman-teman. Nanti saya jelaskan. Untuk langkah petunjuk pemasangan, pertama kita matikan off ataupun mesin dulu ya teman-teman. Jadi kondisi mesin kita off kan dulu. Setelah itu nanti kita lepas terminal yang negatifnya dulu ya. Jadi yang sebelah sini nanti kita lepas gunakan biasa kunci 10 ya teman-teman. Ada videonya di video saya banyak ya, nanti bisa di scroll aja. Setelah yang negatif nanti kita lepas untuk yang positifnya teman-teman. Nah, negatif dulu baru positif. Nah, untuk setelah itu tinggal kita lepas untuk bracketnya ya. Ya, kalau di aki kan di sini ada bracket tuh penahannya teman-teman, di sebelah sini buat pengait. Nah, nanti tinggal dilepas aja pakai kunci 10 ya. Nah, setelah itu tinggal kita ambil aki yang lamanya, kita pasang aki yang baru ya, langsung masukkan. Nah, nanti kita pasang ulangnya. Yang pertama kita pasang bracketnya dulu ya. Jadi bracket kita pasang, kita kencangkan. Setelah dipastikan kencang, nggak goyang-goyang ya, tinggal kita nanti pasang untuk positif akinya ya. Jadi positifnya kita pasang, setelah itu baru negatif. Positif kita pasang, setelah itu negatif. Ya udah pastikan kencang semua, gunakan kunci 10. Kita cek berkali lagi lah, setelah itu tinggal kita starter. Nah, oke, seperti itu ya. Jadi sangat mudah. Cuma setelah pemasang kita cek juga untuk pengisian alternatornya ya teman-teman. Jangan sampai hanya kita pasang, beli pasang sedangkan alternator nggak dicek, takutnya bermasalah dan nanti menyebabkan bermasalah juga baru di mobil. Jadi untuk umur aki juga nggak bakal awet ya kalau dari sistem charging ataupun pengisiannya dia bermasalah. Oke, seperti itu ya. Jadi pastikan selalu sesuai, ataupun kalau bingung tinggal komen aja ataupun tanya ke temen yang lebih mengetahui ya teman-teman. Oke, seperti itu. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.